Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kita harus punya kepekaan. Saya juga harus punya kepekaan. Supaya anggota keluarga kita terutama bebas daripada kutuk, kuasa kegelapan yang mungkin turun dari kakek nenek kita, lepas dari kutuk, menggunakan alat-alat iblis untuk kehidupan kita, untuk kita beruntung, untuk kita mendapatkan hasil. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, tolong kami semua supaya kami punya kepekaan rohani, terutama bapak-bapak rumah tangga, untuk menolong seluruh anggota keluarga kami supaya tidak ada seorang pun yang masih terbelenggu, terikat, atau terkontaminasi dengan kuasa kegelapan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 35. Kejadian pasal 35, ya. Ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ayat 1 sampai 3,
Kejadian pasal 35 ayat 1-3. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Amin. Hal yang pertama di sini ialah katanya Yakub itu tidak tahu kalau Rahel mencuri terafim, berhala dari ayahnya, dari Laban. Karena itu waktu mereka dirahasia oleh Laban mencari itu, dia bohong kepada ayahnya. Dia bilang, "Maaf bapak, saya tidak bisa turun dari unta ini karena saya sedang haid." Dia tipu bapaknya. Yakub juga tidak tahu. Dia bilang, "Barang siapa kamu bapak ketemu dari berhala itu, nanti biar dia dihukum mati." Dia tidak tahu kalau Rahel yang sembunyikan. Di sini kita menemukan bahwa wahai bapak-bapak rumah tangga, kita harus punya kepekaan rohani terhadap anggota keluarga kita. Yakub memang tidak tahu kalau itu mencuri terafim ayahnya, tetapi dia punya kepekaan, kayaknya ada sesuatu yang mengganjal di hati saya ini ya terhadap anggota keluarga saya. Dan ingat, mereka baru keluar dari apa? Dari daerah asing yang tidak menyembah Tuhan Allah yang hidup, tidak seperti Yakub. Oleh karena itu sampai kepada ini, saudara akan kaget mendengarnya apa kata firman Tuhan. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat dengan Sikem. Saya tidak anti kepada hal-hal perhiasan saudara sekalian. Tapi ingatlah saudara sekalian bahwa ada perhiasan-perhiasan tertentu yang diukir menurut kepercayaan orang yang membuatnya. Ya, saya pernah lihat cincin yang kemudian dilukis di situ gambar ular misalnya. Atau misalnya kalung. Ya, tidak sedikit kalung juga yang diukir liontinnya di bawah itu dengan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Pakaian juga sama. Karena itu saya berhati-hati kalau membeli batik. Ya, termasuk batik dari Kalimantan, dari tempat saya. Karena ada gambar-gambar misalnya, ada gambar kalau kita tidak betul mengerti, ada gambar sepertinya ada kepala orang. Saya tahu itu kepala apa? Kepala yang dulu itu yang harus hati-hati betul-betul. Ya, saya bukan mengatakan kalau itu bapak itu terlalu ekstrim lah, kalau itu tidak bisa hidup di dunia ini. Jangan. Ini contoh dari firman Tuhan ini. Apa kata Yakub? Marilah kita, jauhkanlah dewa-dewa asing dari tengah-tengahmu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah apa? Pakaianmu. Jadi jangan lupa, ini firman Tuhan loh yang saya sampaikan, bukan dari pengalaman saya sendiri atau trauma saya terhadap segala macam gambar dan lukisan, bukan. Ya, tetapi ada firman Tuhan yang jelas. Jadi kita harus taat kepada apa? Kepada firman Tuhan, saudara sekalian. Dan apa yang terjadi, saudara sekalian, sesudah itu dibuang semuanya. Ini lihat, saya luar biasa memperhatikan firman Tuhan ini. Ayatnya yang ke-5, ayat 5, mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Mereka baru saja membunuh banyak orang karena adiknya diperkosa. Saudara sekalian, dengar firman Tuhan dengan baik. Sesudah itu ada kegentaran dari orang-orang sekitar sehingga mereka tidak dihabisi. Dari mana datangnya?
dari pembersihan hidup kita dari semua bentuk kuasa kegelapan. Ditolong dengan apa? Dengan baik apa yang saya katakan hari ini. Saudara pemirsa, kalau sudah sampai sekarang merasa mudah sekali diintimidasi, sedikit-sedikit dikerjain orang, tolong perhatikan ini saudara sekalian. Belum tentu itu karena memang saudara orang yang lemah, tetapi karena tubuh fisik saudara sekalian, roh, jiwa, dan tubuhmu tidak ditutupi oleh kuasa darah Yesus. Dan ingat, Wahyu pasal 11, pasal 12 ayat 11 mengatakan kepada kita bahwa darah anak domba itu tidak bisa ditembus oleh kuasa-kuasa lain. Tapi jangan lupa perhatikan paragraf kedua dari ayat itu, oleh kesaksian mereka, kata firman Tuhan. Jadi kesaksian hidup kita juga menentukan bagaimana Tuhan bisa menutup hidup kita ini sehingga oleh anugerah Tuhan kita betul-betul bisa terlindung oleh darah Yesus. Lihat itu tadi ayat firman Tuhan ini. Ya, sesudah mereka dibereskan oleh Tuhan, kemudian anak-anak Yakub tidak dikejar. Ada kegentaran orang terhadap saudara sekalian. Ketika engkau sudah dibereskan betul-betul, dibebaskan betul-betul dari segala bentuk kuasa gelap, baik langsung maupun tidak langsung. Itu sebabnya mengapa hari ini saya sampaikan firman Tuhan ini, supaya terutama bapak rumah tangga mulailah berinisiatif. Sayang kadang-kadang bapak rumah tangga justru terlambat dibandingkan ibu rumah tangga. Tetapi saya tidak bermaksud menyindir saudara sekalian. Bangkitlah wahai bapak rumah tangga untuk membersihkan seluruh anggota keluargamu, sehingga kemudian engkau tidak pernah lagi dikejar oleh penyakit, oleh masalah, oleh persoalan, oleh kekurangan, oleh masalah dalam rumah tangga. Karena engkau sudah beres betul hidupmu, bersih hidupmu dari segala bentuk kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami hari ini. Tolong semua kami Tuhan, para pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini, bapak-bapak rumah tangga, supaya kami mulai hari ini membereskan seluruh anggota keluarga kami, sehingga terjadi kegentaran orang terhadap hidup kami, karena kami sudah tertutup, terlindung oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.